Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion di pagi yang indah ini berjudul Pertempuran adalah kesempatan untuk sebuah wilayah baru. Yosua 1 ayat 3 mengatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Di kerajaan Allah, pertempuran bukanlah tanda sebuah kekalahan. Itu adalah sebuah kesempatan untuk kemajuan teritori. Ya, ingat itu, kemajuan teritori. Seringkali kita berdoa untuk pengaruh yang lebih besar, otoritas rohani, pertumbuhan pelayanan, atau terobosan dalam hidup ini. Namun yang sering kita terima adalah sebuah pertempuran. Kenapa? Karena pertempuran adalah benih yang menghasilkan sebuah wilayah yang baru. Ketika Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, Dia tidak menyerahkannya begitu saja. Mereka harus berjuang untuk setiap wilayah. Yeriko tidak jatuh tanpa sebuah teriakan. Negeri Ai tidak dikalahkan tanpa sebuah strategi. Para raksasa tidak pindah karena mereka diminta dengan baik, karena banyak raksasa pada saat itu. Setiap wilayah yang mereka rebut didahului oleh sebuah pertempuran. Nah, pertempuran, halangan, atau pergumulan yang seringkali kita hadapi itu adalah sebuah konfirmasi bahwa kita hampir mencapai level yang berikutnya. Perlawanan yang kita hadapi tidak selalu merupakan tanda untuk mundur, tetapi panggilan untuk menguasai teritori atau sebuah wilayah, atau bahkan sebuah lembaran baru dalam hidup kita yang Tuhan sudah rancangkan. Sebuah peperangan rohani, pertempuran, atau sebuah pergumulan hidup itu untuk melatih karakter kita menjadi semakin tahan uji dan semakin dewasa untuk masuk ke dalam sebuah lembaran yang baru atau level yang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Mazmur 144 ayat 1-2 mengatakan begini, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadikan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Kehadiran musuh di tanah perjanjian bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak menyertai, itu adalah tanda bahwa tanah itu sangat berharga. 1 Korintus 16 ayat 9 mengatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Nah, ada penentang, ada musuh, ada hambatan. Itu artinya level setelah melewati rintangan itu adalah sebuah level yang sungguh-sungguh indah dan sangat-sangat indah bahkan. Sebuah wilayah, teritori atau lembaran baru dalam hidup kita memerlukan sebuah proses penaklukan. Yosua harus melawan 31 raja, bayangkan Yosua 12, itu ceritanya ada di situ ya. Tanah itu dijanjikan tetapi harus dikuasai. Janji-janji Tuhan itu adalah ya dan amin, tetapi itu memerlukan tindakan yang didorong oleh iman kita. Melangkah maju dengan doa dan biarkan Tuhan yang bela. Pertempuran pasti akan mengembangkan kapasitas kita, tanpa perlawanan tidak ada pertumbuhan. Sebuah pertarungan akan membentuk karakter seorang prajurit. Roma 5 ayat 3-4 itu mengajarkan kita bahwa kesengsaraan menghasilkan ketekunan, menghasilkan karakter, dan juga menghasilkan sebuah harapan di dalam Kristus Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Sama seperti benih harus mati untuk menghasilkan kehidupan di Yohanes 12 ayat 24. Demikian pula ada sebuah pertempuran, pasti ada proses menabur, ada sebuah pengorbanan. Apa yang kita perjuangkan dan korbankan hari ini akan menjadi fondasi untuk apa yang kita kuasai di masa mendatang. Sebuah pergumulan hidup hari ini merupakan kesempatan baru bagi sebuah lembaran baru yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita mulai hari yang baru dengan berdoa. Bapak yang baik, mungkin hari ini pergumulan hidup kami nggak ngerti. Tapi justru ini adalah persiapan untuk masuk ke dalam lembaran yang baru. Berarti ada wilayah, ada teritori yang baru yang Tuhan mau siapkan dan berikan untuk kami. Persiapkan karakter kami, persiapkan pikiran dan hati kami, karena pasti Tuhan ada sebuah tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan yang membawa kebaikan bagi kami. Itu sebabnya hari ini hati kami mengucap syukur karena apa yang Tuhan biarkan terjadi, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, itu semuanya pasti bawa kebaikan bagi kami. Tuhan, hari ini kami mengerti sebuah pertempuran adalah sebuah kesempatan untuk menghasilkan sebuah teritori yang baru dalam hidup kami. Sebuah lembaran yang baru, lembaran yang terus naik dan tidak turun. Itu sebabnya hari ini hati kami mengucap syukur untuk mulai hari yang baru karena penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Kami mulai hari yang baru hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Sebelum kita mulai hari yang baru, saya cuma mau share ini aja. Saya suka banget coklat KitKat. Pasti banyak yang tahu kok coklat KitKat ya. Nah, ini unik banget karena KitKat ini adalah, Milo.
Jadi ada Milonya di dalamnya, enak banget. Kalau bisa dapatkan coklat ini, enaknya luar biasa. Biasanya kalau di Indonesia pastinya ada di online. Tuhan Yesus memberkati, have a blessed day.